Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Wa qala aydan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seagama segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Tibarus Asri TK yang seluruhnya saya hormati tanpa kecuali. Rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menghidupkan, mengamalkan, menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta istiqomah mensyiarkan, mengagungkan, mengamalkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga dari kiamat kita selaku umatnya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, di bawah arasnya Allah dalam keadaan selamat, bahagia, sejahtera, dan seterusnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadiyakumullah wa hafizakumullah. Hari ini hari Sabtu adalah merupakan hari terakhir di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1445 Hijriah, yakni tepatnya hari ini adalah hari ke-29 di bulan Rajab, dan nanti sore manakala matahari telah terbenam, ketika tiba waktu maghrib, maka kita sudah berada di malam pertama bulan Sa'ban, bulannya
amani wal islami was salamati min kulli balai dunya wa adabil akhirah wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan shalawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur. Mereka selalu menanti, menunggu kiriman hadiah pahala, juga doa-doa dari saudara-saudaranya, terutama dari keluarganya. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini berada di alam kubur sampai datang hari kiamat, semoga selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, dan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, serta oleh Allah diselamatkan, dibebaskan dari azab kubur, diampuni segala dosanya. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita, baik saudara daging atau senasab, dan ataupun saudara seagama, juga tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, badannya disehatkan kembali seperti sedia kala, dikasih kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, diberikan paham dalam hukum-hukum agama, dijadikan orang-orang yang soleh, yang berguna bagi agama dan umat manusia, dibaguskan akhlaknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pikirkan ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Fadlu
Sya'ban ala sa'iri syuhur kamardi ala sa'iril umam. Kata beliau, keutamaan atau keistimewaan bulan Sya'ban, bulan beliau itu seperti keutamaanku atas seluruh umat. Jadi bulan Sya'ban ini sebagai syahrul Rasulillah, sebagai bulannya Rasulullah, adalah merupakan bulan yang paling utama dari seluruh bulan, seperti keutamaan Nabi dari seluruh umatnya. Maka oleh karenanya beliau sangat amat memuliakan bulan Sya'ban, yaitu dengan cara melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mulia yang diridhai oleh Allah, dengan cara melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh, ibadah-ibadah di bulan Sya'ban yang keseluruhannya itu dalam rangka memuliakan bulan Sya'ban, bulan yang paling utama dari seluruh bulan, seperti keutamaan Rasulullah dari seluruh umatnya. Sehingga beliau juga bersabda, man a'zama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala junubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Kata beliau, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, yakni bulannya Rasulullah, dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mulia, dengan cara melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan yang mulia menurut Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, serta melakukan ketaatan kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal ibadah yang diridhai oleh Allah, dan dia mampu menahan dirinya dari segala perbuatan maksiat, mampu menahan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan durhaka, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan mengamankan ia dari setiap bala dan dari setiap penyakit yang ada pada tahun itu. Nah, ini keutamaan kita memuliakan, mengagungkan bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita mengetahui bahwa di bulan Sya'ban itu ada satu malam, di mana pada malam itu malaikat Raqib dan malaikat Atid yang bertugas dari Allah mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia yang hidup dalam dunia. Pada malam itu beliau akan naik ke langit, akan melaporkan, akan menyerahkan buku catatan perbal amal yang telah dicatatnya setahun terakhir, dan lalu kemudian buku catatan amal tersebut yang telah diserahkan oleh malaikat Raqib dan Atid setahun terakhir, lalu kemudian oleh Allah akan diganti dengan buku catatan perbal amal yang baru untuk mencatat amal perbuatan manusia baik dan buruk setahun yang akan datang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau telah bersabda, ya Allah, akmal al-ibadi kullaha fi hadha syahr. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan menaikkan seluruh amal-amal hamba-hambanya, seluruh amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya setahun terakhir. Itu oleh Allah akan dinaikkan ke langit, yakni akan dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid, akan diserahkan oleh malaikat Raqib dan Atid buku catatan verbal amal tersebut setahun terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadza syahr, di bulan ini kata Nabi. Bulan ini maksudnya bulan Sya'ban, Sya'ban, yakni bulan Sya'ban. Tepatnya yaitu malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara amalan-amalan yang mulia yang apabila kita melakukannya Allah ridho kepada kita, Allah suka kepada kita, yang seyogianya kita lakukan di bulan Sya'ban dalam rangka memuliakan bulan Sya'ban, di antaranya adalah sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban oleh para ulama dinamakan sholatul khair, sholat sunnah khair. Jumlah rakaatnya 100 rakaat dengan 50 kali salam. Tata cara mengerjakannya yaitu 2 rakaat, itu yang paling afdol. Walaupun boleh dengan 2 rakaat sekaligus 1 kali salam. Dalam melaksanakan sholat sunnah hari ini kita diperintahkan membaca surah Al-Ikhlas atau Qul sebanyak 1000 kali di dalam sholat tersebut. Kalau umpama kita mengerjakannya 100 rakaat dengan 50 kali salam, berarti setiap rakaat setelah Fatihah kita baca Qul-nya 10 kali. 10 dikali 100 rakaat berarti 1000 Qul. Kalau umpama kita mau mengerjakannya 2 rakaat, silahkan kalau mampu. Cuma berdirinya agak lama. Boleh 2 rakaat sekaligus 1 kali salam. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul-nya 500 kali. Rakaat kedua setelah baca Fatihah baca Qul-nya 500 kali, jadi 1000 Qul. Tetap patokannya 1000 Qul. Nah, sholat ini dilaksanakannya setahun sekali setiap malam nisfu Sya'ban. Namanya sholat khair. Adapun waktu untuk mengerjakannya, kalau enggak keburu pada maghrib, boleh pada isya. Silahkan setelah kita selesai sholat isya berjamaah, setelah kita selesai ba'diyah isya, kita jangan dulu witir. Kita istirahat dulu, secangkir kopi, sebatang rokok, sepiring rebus singkong, mantap. Udah gitu, kekenyangan, tidur. Begitu bangun jam 10, nah mulai jam 10 tuh sholat khair. Terus jangan berhenti sampai selesai 100 rakaat. Ya kurang lebih 1 jam, jam 11 selesai. Itu pun kalau sholatnya enggak seling dengan ngopi dulu. Ini kalau dapat 2 rakaat, ngopinya 2 gelas. Lah kapan mau selesainya? Boleh selang-seling, nyantai aja. Baru dapat 10 rakaat, kita istirahat dulu, ngopi dulu. Nanti batal wudunya, wudu lagi, maju lagi terus. Intinya di malam itu, di malam tersebut kita dapat 100 rakaat. Nyantai aja ya, bisa sih. Nah, mengenai sholat sunnah khair yang dilaksanakan setahun sekali, tepatnya pada setiap malam nisfu Sya'ban, itu keterangannya ada.
bukan tanpa keterangan. Kita nggak boleh melakukan ibadah tanpa mengetahui keterangannya. Hanya sekedar ikut-ikutan tanpa didasari ilmu. Ada keterangannya sholat sunnah khair. Keterangannya silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh seorang ulama besar kenamaan yang namanya masyhur di seluruh dunia, sangat populer namanya. Beliau seorang ulama yang alim, al-allama, al-fadil, al-kamil, al-amir, al-mukhlis, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan julukan Imam Ghazali. Itu beliau itu profesor zaman dulu. Kalau profesor sekarang kan kebanyakan karbitan. Ada juga profesor tapi nggak bisa baca Quran. Ada banyak. Para jamaah yang dimuliakan, gak ada profesor yang statementnya menyesatkan umat. Nauzubillah. Jadi kita jangan lihat profesornya, lihat kata-katanya benar enggak. Walaupun profesor, doktor, tapi kalau kata-katanya nggak benar, jangan didengar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang ke-1 halaman 203. Di situ terdapat sebuah keterangan yang menjelaskan tentang sholat sunnah khair yang dilaksanakan setiap malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Baik, akan saya bacakan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min Sa'bana fahiya mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad fi kulli rak'atin asra marratin wa tusamma hadhihi sholatul khair. Nah, ini keterangannya. Keterangan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak punya kitabnya, nanti setelah pulang dari sini dibuka kitabnya. Juz 1 halaman 203. Pas dibuka TikTok. Aduh, TikTok lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, keterangan tersebut kita artikan fa'amma sholatul waridatu. Maka adapun bermula sholat sunnah yang kewarid, yang telah datang, yang telah diajarkan fi lailatin nisfi min Sa'bana, pada malam nisfu Sa'ban, yakni pada malam tanggal 15 bulan Sa'ban atau malam pertengahan bulan Sa'ban. Jadi yang dimaksud malam nisfu Sa'ban itu malam tanggal 15 bulan Sa'ban. Awas jangan sampai salah pemahaman, jangan sampai salah persepsi. Hari ini tanggal 15, nah malamnya nisfu Sa'ban itu salah. Kalau siang ini tanggal 15, begitu masuk malam itu udah masuk tanggal 16. Nah, ada yang begitu. Ini orang nggak paham ini. Jadi malam nisfu Sa'ban itu malam tanggal 15 bulan Sa'ban itu siangnya tanggal 14 Sa'ban. Nah, begitu matahari terbenam di waktu maghrib itu sudah masuk malam tanggal 15 begitu. Soalnya ada yang begitu. Dan orangnya ngobrol langsung sama saya luruskan. Padahal dia seorang ustaz begitu, saya nggak paham. Aduh, kontolor bener. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah yang kewarid yang datang yang diajarkan, yang seyogyanya kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban, fahiyya, yaitu mi'atu raka'atin, 100 rakaat. Kayaknya bapak-bapak belum pernah ya. Nah, dari semenjak usia 15 tahun ya, dari semenjak usia balik, sekarang udah usia 48 tahun belum pernah ya.
Pernah ya? Terus kapan? Insya Allah. Ya nanti bulan Sya'ban, kalau keumuran, manfaatkan. Karena untuk sampai ke bulan Sya'ban tahun depan, tahun 1446, nggak ada jaminan keumuran, nggak ada. Maka ketika bulan Sya'ban ini datang, manfaatkan. Udah aja coba dulu. Gak usah set deh, sosok nggak kuat lah. Nah, itu namanya keoknya dipacok. Belum tempur udah ampun. Jangan begitu. Coba dulu. Sejauh mana kemampuan kita beribadah kepada Allah. Insya Allah nggak bakalan mati, nggak bakalan pingsan. Insya Allah nyantai aja. Dapat 10 rakaat, tunda dulu, istirahat ngopi dulu. Tapi ngopinya jangan kebanyakan dan kelamaan. Nah, gitu. Intinya malam itu dapat 10 rakaat. Coba dulu. Hitung mencoba kemampuan kita melakukan sholat 100 rakaat, mampu enggak sepanjang hidup kita. Gratis. Hah? Coba gratis. Apa? Iya, kalau coba gratis. Oh iya, coba gratis nggak bayar. Silakan coba gratis. Jadi atur rakaat 100 rakaat. 100 rakaat itu 50 kali salam. Berarti mengerjakannya 2 rakaat. 2 rakaat kali 50 kali salam berarti 100 rakaat. Bi alfi maratin qul huwallahu ahad. Dengan membaca 1000 kali qul huwallahu ahad. Maksudnya membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Jangan salah persepsi juga. Oh, dengan membaca 1000 kali Quran qul huwallahu ahad. Bukan begitu maksudnya. Dengan membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas sebanyak 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali itu dalam 100 rakaat. Yang berarti setiap rakaat setelah Fatihah kita baca qulhunya 10 kali. Tinggal dikali 10 qulhu tiap rakaat kali 100 rakaat berarti 1000 qulhu. Saya mau 10 rakaat aja, nggak mau 100 rakaat, boleh silakan. Yang penting tetap qulhunya 1000 kali. Caranya setiap rakaat setelah Fatihah qulhunya 100 kali. 100 qulhu kali 10 rakaat, ya 1000 juga. Saya mau pengen cepat selesai ya 2 rakaat aja, boleh silakan. Rakaat pertama setelah Fatihah qulhunya 500. Tinggal milih sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita ada niat mau melaksanakan. Gitu aja. Nggak usah bingung. Ada jam di kita tanpa suara, begitu qul selesai tekan. Nanti kira-kira dalam tempo 2 menit, 3 menit lihat. Oh, baru 10. Itu kan ketahuan. Atau pakai jari gampang, jari ditekan. 1 qulhu tekan tek, 2 qulhu tekan tek, 3 tekan, yang ke-6 tekan, bisa pakai jari. Wah, boleh lah. Keburu siang Pak Ustaz. Hah? Keburu siang. Kita batin mau ngeliatin orang. Pokoknya kalau orang niatnya kuat, nggak ada komentar apapun. Siap, udah begitu aja. Tapi siapnya jangan siap sementara. Siap, berapa tentu. Pada jalannya dimuliakan oleh Allah. Bercanda. Kemudian fikuli rokaatin, pada setiap 1 rakaat di dalam 100 rakaat asrok marotin, baca qulhunya 10 kali. Waktu sama hadis sholat, dan sholat ini dinamakan al khairu, sholat khair. Nah, pada setiap sujud terakhir di dalam sholat ini kita diperintahkan, dianjurkan membaca doa Allahumma di dalam sujud nih, di dalam sujud terakhir. Doanya Allahumma inni a'udzubika
min iqabika wa sahatika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azabmu dan dari kemarahanmu atau dari kemurkaanmu. Aku tidak sanggup menghitung pujian-pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka segala puji bagimu ya Allah sampai engkau ridho kepadaku. Nah, ini keterangannya ada dalam kitab Durratun Nasirin halaman 207 baris yang ke-7 dari bawah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi begitu para jamaah, ya sholat sunnah yang seyogianya kita amalkan, kita laksanakan di malam nisfu Sya'ban adalah sholat sunnah fair 100 rakaat dengan 1000 kali wudu. Nanti niat salatnya usolli sunnatal khairi fi lailatin nisfi min Sya'ban raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan salat sunnah khair pada malam nisfu Sya'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. An Ali bin Abi Thalib hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajha. Semoga Allah meridhoinya dan Allah memuliakan wajahnya. Qala Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau telah berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Nah, ini hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis yang isinya perintah dari Rasulullah agar kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan berbagai macam amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang diridhai oleh Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, dan agar kita melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini hadisnya. Ini hadis dijadikan dasar landasan hukum terhadap eksistensi keberadaan sholat sunnah khair. Jadi hadisnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, hadis tersebut kita artikan. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ija apabila karena telah tiba atau telah datang opo lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba, faqumu lailaha, maka sholatlah kamu di malam harinya, yakni di malam nisfu Sya'ban. Nah, kita diperintahkan sholat. Sholatnya bukan sholat isya. Perintah sholat isya mah dari dulu. Sholatnya sholat khair yang 100 rakaat tadi. Kata Nabi, faqumu lailaha, maka berdirilah kamu, sholatlah kamu di malam nisfu Sya'ban. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah khair 100 rakaat. Sepanjang tahun setiap malam kita ngelonin istri, korbankan 1 malam aja setahun sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat khair. Masa nggak bisa? Setahun kan 360 malam. Masa nggak bisa cuma 1 malam untuk Allah saja korbankan waktu dalam 100 rakaat sholat khair? Kalau setiap malam selama ini kita selalu di depan televisi, selalu di depan laptop, di depan istri, di depan anak-anak. Coba 1 malam korbankan untuk Allah, bisa nggak kira-kira? Untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari rahmatnya Allah, insya Allah bisa. Yang penting ada niat.
Lah kalau niat aja nggak ada, gimana bisa? Nggak bisa. Niat aja yang gratis, yang nggak bayar, yang nggak pakai tenaga, nggak mau, apalagi melaksanakannya. Minimal niat lah. Tapi jangan niat doang. Saya niat mau ngasih sodako sama saya bisa, Pak Agus bilang mau ngasih sodako sama saya, niat itu bilang sama saya buat pesantren 100 juta. Tapi niat doang, nggak dibuktikan, sama aja bohong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Nabi, Paku mulailah. Kemudian wasumu naharoha, dan berpuasalah kamu di siang harinya. Nah sekalian puasa Ayyamul Bid. Jadi puasanya dari tanggal 13 Saban, 14 Saban, 15 Saban. Gitu. Jadi tanggal 13 Saban kita puasa, 14 Saban kita puasa. Malamnya malam isu Saban kita sholat Id 100 rakaat. Besoknya siangnya tanggal 15 Saban kita puasa lagi, itu puasa Ayyamul Bid. Kata Rasulullah, apabila engkau hendak berpuasa sunnah sepanjang tahun, setiap bulan berpuasalah engkau 3 hari pada tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan-bulan Islam. Ini namanya puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Seperti Pak Haji Slamet kemarin, waktu kita ajak makan sarapan, katanya lagi puasa Ayyamul Bid. Bagus itu. Nah kalau kita laksanakan tuh tiap bulan daripada bulan-bulan Islam, kita berpuasa 3 hari di tanggal 13, 14, 16, itu pahalanya sama dengan pahala puasa 1 tahun, sama dengan pahala puasa sepanjang tahun. Dari mana dasar penghitungannya? Kan sebulan itu kan ada 12 bulan. Kalau tiap bulan kita puasa 3 hari pada hari Ayyamul Bid, berarti 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa? 36. Setiap satu kebaikan oleh Allah dibayar 10, berarti 36 kali 10, 360. 360 jumlah hari dalam setahun. Makanya kata Nabi, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan dari bulan-bulan Islam, karena kasih dahar, maka ada dia seperti puasa sepanjang tahun. Kalau Nabi Daud puasanya sepanjang tahun, cuma beliau hari ini puasa, besok tidak, puasa lagi, enggak lagi, puasa. Terus begitu sepanjang tahun. Nah kalau kita seperti itu nggak mampu mungkin dengan cara puasa Ayyamul Bid 3 hari tiap bulan. Itu sama dengan puasa Nabi Daud, sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya, walaupun belum melaksanakan, minimal tahu ilmunya gitu. Siapa tahu kita dapat pertolongan dari Allah, dapat hidayah, bisa melaksanakan itu kalau dimudahkan. Lah kita bagaimana mungkin bisa mengamalkan sesuatu kalau belum tahu ilmunya? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa bawa pesawat kalau saya belum tahu ilmu tentang bawa pesawat? Wah, bahaya saya. Yang penting ilmunya dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Hasani radhiyallahu anhu qol, dari Al Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, ia telah berkata, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla haji sholati fi hadhil lailah najarallahu ilaihi sab'ina najratan wa qadalahu bi kulli najratin sab'ina hajatan adna hal maghfirah. Dari Sayyiduna Al Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata kepadaku 30 orang sahabat Nabi. Wah, ini namanya hadis mutawatir. Jadi ada 30 orang sahabat Nabi berkata kepada Sayyidina Hasan dengan perkataan yang sama. Oh, ini kuat ini enggak? 3 orang aja udah kuat, ini 30 orang. 30 orang sahabat Nabi berkata kepada Sayyidina Hasan. Kata 30 orang sahabat Nabi tersebut bahwasanya orang yang melakukan sholat ini, yakni sholat nisfu Saban, yang disebut sholat khair pada malam nisfu Saban, yakni pada malam ini malam nisfu Saban, maka Allah akan memandang kepadanya dengan 70 kali pandangan rahmat, dengan 70 kali pandangan kasih sayang, dan Allah mengabulkan hajatnya, kebutuhan hidupnya, dunia akhirat pada setiap pandangan. 70 kebutuhan, sedikitnya adalah ampunan Allah. Tuh. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah khair di malam nisfu Saban, maka Allah akan memandang kita dengan 70 kali pandangan rahmat, dengan 70 kali pandangan kasih sayang,
Setiap satu kali memandang Allah kepada kita dengan pandangan rahmat, Allah kabulkan 70 hajat kita dunia dan akhirat. Berarti 70 hajat kali 70 pandangan berapa tuh? 70 kali 70. Berarti 4.900 hajat dikabulkan oleh Allah. 70 kali 70, 7 kali 7, 49, 802. Berarti 4.900 hajat dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dan akhirat. Masya Allah. Hajat itu kebutuhan. Kita butuh selamat di dunia akhirat, kita butuh sehat di dunia akhirat, kita butuh barokah di dunia akhirat, kita butuh rezeki yang halal barokah di dunia akhirat, kita butuh anak-anak yang soleh. Semuanya hajatnya sebanyak 4.900 hajat dikabulkan oleh Allah dengan barokah kita melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban yang disebut sholat sunnah khair. Nah, kesempatan seperti ini, momen seperti ini jangan disia-siakan. Kalau kita sudah tahu keterangannya, tinggal dilaksanakan. Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah, itu orang tolol. Siapa yang bilang? Gua yang bilang. Buat kepel orang yang tolol, bid'ah. Gua marah besar kalau orang barang membid'ahkan. Kadek lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang, sholat sunnah khair itu bid'ah, dia pasti belum tahu keterangannya. Pasti itu dia orang paham yang Wahabi, gak usah didengar. Bilang aja sama dia, lu ngomongnya jangan depan gua, lu ngomong di depan pantat kerbau lu, gitu aja udah. Benar, saya paling kesal kalau ada orang seperti itu. Bahkan saya berani duel, disaksikan oleh aparat. Para jamaah yang dimuliakan demikian. Materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun saya sedikit agak marah, tapi bukan marah sama bapak-bapak, tapi marah sama orang yang tukang membid'ah-bid'ahkan. Itu musuh kita. Orang-orang Wahabi itu musuh kita. Mereka berpenampilan seperti orang Islam, tapi mereka merongrong akidah Islam dari dalam. Mereka berusaha untuk memecah belah umat Islam. Sehingga umat Islam apabila terpecah belah tidak ada kekuatan lagi. Kita wajib melawan paham-paham Wahabi seperti itu. Saya tahu persis tentang sejarah Wahabi, keburukan Wahabi, kejahatan Wahabi. Saya tahu dan saya sudah ngarang kitabnya, sudah ngarang bukunya sebanyak 300 halaman tentang Wahabi. Demikian dari Al-Fakir, mari kita tutupkan kita pagi hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
warzuqna istiqamah bi dzikri wa taqwa wal ibadah wa ta'lim wa ta'allum wa qiraatil Qur'an warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlik Zionisnya wal Israel ahlikum halakan ajilan ahlikum halakan sari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an taqulu kun fayakun